Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari OPI Banten, anak buahnya Pak Hakim. Sering itu Bunda Leni juga senior saya di OPI Banten. Saya sering dipanggil Jagat Kahyangan, nama sebenarnya Gugur JK. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah puisi yang sampai detik ini masih saya lus-lus, berjudul Kesaksian Akhir Abad karya W.S. Rendra yang ditulis oleh Bedori Lasol. W.S. Rendra almarhum ya, kita doakan semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puisi ini ditulis di Candi Cetro pada tanggal 31 Desember 1999 sampai Balikpapan 6 November 2000. Para hadirin sekalian, inilah kesaksian akhir abad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesaksian akhir abad karya W.S. Rendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbu, bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tafakur, oh bau sungai Tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesepian nalar pikiran yang dikalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Purnawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua bangsamu telah mampu mempersekutukan budaya tanah dan budaya air. Tanah, air. Oh Resi Kuturan, Resi Mirarta, empu tampan penuh kedamaian, telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh bagaimana aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsaku kini. Oh kacau larijo, bintang cemerlang tanah uki, negarawan yang pintar dan bijaksana, telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Ada bicara, rapat, dan warna. Oh lihatlah, wajah-wajah berdarah dari rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan kekerasan
berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh, anak cucuku di zaman sibernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi dalam kesimpulan? Ataukah justru kamilah yang menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi aparat pemerintah dan bukan menjadi aparat hukum yang seharusnya melindungi hak warga negara? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara bukan menjadi aparat rakyat, melainkan menjadi aparat pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden mereka? Dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai, kaula partai, atau hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan merkantilisme dendaris sehingga tega menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru, dan serdadu berpangkat rendah? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajahan pemerintah pusat, tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidupnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan, ataupun gajah, semuanya peka pada wilayahnya masing-masing. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan bangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongannya dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisinya sendiri. Mereka tidak peduli pada posisi rakyat, mereka tidak peduli pada posisi hukum, tidak peduli pada posisi polisi ataupun posisi birokrasi. Dengan picik mereka akan mendaur ulang malapetaka bangsa dan negara yang pernah terjadi. Indonesia, Indonesia.
Negara telah kehilangan makna. Rakyat sudah dirusak asas tatanan hidupnya, berarti sudah dirusak dasar peradabannya, dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka sekarang negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang telah lusuh dan hampir sobek pula. Pendangkalan kehidupan berbangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, pencurian, penjajahan, dan kekerasan halal. Manusia sekedar semaklukan yang gampang dikacau dan dibakar. Paket-paket ungu pacingan yang murah dijajakan. Penalaran amarah yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tidak mungkin dikembali dibutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan, dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa hidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa hati nurani itu meski dibakar tidak akan pernah bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bersemi meski sudah ditepang putus di batang. Begitulah fitrah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, W.S. Rendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.